wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya akhwati al-fudlayat rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana ni'amahu allati a'tana ni'amahu fa nashkuruhu kadzalika alladhi jama'ana fi hadhihi al-fursah fi hadhihi al-lailatil mubarakah linadrusa ilman nahwi bi kitab al-muyassar fi ilmin nahwi. Fa insyaallah hadhihi al-lailah sanuwasil marratan ukhra hadithana anil mustathna. Wa qabla dhalika naftah hadhihi al-jilsata bi qiraati du'a talabil ilmi. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Di pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas adalah al-mustasna. Kemarin baru sedikit ya mustasna, maka nak ulangin lagi mustasna itu apa, kemudian macam-macamnya. Kemarin baru sampai sini ya. Ana ulangin lagi karena untuk melanjutkan harus tahu dulu ya, harus paham lagi tentang tiga hukum ini. Ana ulangin, mustasna adalah salah satu minal mansubat al-asma, salah satu dari isim mansub yang ke-8 ya. Al-mustasna adalah ismun yuzkar ba'da adatin min adawatil istisna. Isim yang disebutkan setelah salah satu dari adawat al-istisna. Kemudian fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu. Kemudian si mustasna ini menyelisihi mustasna minhu. Dari segi hukumnya menyelisihi mustasna minhu. Adapun mustasna minhu adalah ma dzukira qoblal adah, yang disebutkan sebelum adawat istisna ya, sebelum salah satu adawat al istisna adalah illa. Jadi yang jatuh setelah illa itu mustasna, yang sebelum illa itu mustasna minhu gitu. Dan kemarin contohnya ada al musafiruna illa muhammadan, para musafir itu kembali, ada al musafirun, illa muhammadan kecuali Muhammad. Jadi itu contohnya. Ada al musafiruna illa muhammadan. Jadi muhammadan itu sebagai mustasna, illanya adatul istisna. Kemudian al musafiruna itu yang dinamakan al mustasna minhu. Jadi Muhammad menyelisih para musafiruna bahwasanya dia tidak kembali gitu ya. Ada al musafirun, para musafir kembali, illa muhammadan kecuali Muhammad. Najaha al auladu illa aliyan. Aliyan itu al mustasna, illa adatu al istisna, kemudian al istisna, kemudian al aulad ini al mustasna minhu. Kemudian ada watu al istisna, kemarin selain illa ada lagi selain illa ya, jadi ada illa, kemudian goir, siwa, khola, ada, hasya. Hasya afwan, hanya panjang ya, hasya. Hanya panjang, syanya juga panjang, hasya. Kemudian al-mustasna bi illa. Nah, ini yang tiga hukum ini harus antuna ketahui. Yang pertama, idza kana al-kalamu tamman mujaban wajaba an-nasbu. Apabila kalimat yang jatuh sebelum illa itu kalimatnya taman positif, sempurna, tam itu sempurna, mujaban itu positif, jadi sempurna dan positif. Kalau seperti itu maka wajaba an-nasbu.
Kemudian yang kedua, apabila kalimat yang jatuh sebelum illa itu taman manfian, sempurna tapi negatif, maka itu boleh dua, boleh an-nasbu, boleh al-itsba. Kemudian idza kana al-kalam naqisan manfian, kalimatnya sebelum illa itu kurang, maksudnya tidak sempurna gitu ya, naqis, dan dia manfi, negatif, maka itu hasaba al-awamil. Contoh yang pertama, najaha at-tullabu illa hasanan. Najaha at-tullab itu kalimat yang sebelum illa, itu kalimatnya sudah sempurna, yaitu terdiri dari fiil dan fa'il. Najaha at-tullab, fiil, fa'il, dan positif ya. Di situ positif maksudnya dia tidak negatif, berarti tidak ada adawat nafi, tidak ada yang menafikan gitu. Para tulab berhasil, bukan tidak berhasil tetapi berhasil. Nah, jadi kalimatnya positif. Maka sesuai kaidah wajaba an-nasbu, harus mansub mustasnanya ya, illa hasanan, jadi harus hasanan, tidak boleh hasanun ya, tidak boleh hasanin. Kemudian raja'a talamizu illa waladaini, sama, raja'a talamiz itu kalam tam mujab, maka mustasnanya waladaini itu wajib mansub dengan alya karena dia musanna, jadi mansubnya dengan alya. Contoh yang kedua, mana jaha at-tullabu illa hasanan au hasanun. Mana jaha, nah di situ ada kata atau huruf ma, ada ma di situ. Dan ma di situ artinya negatif, tidak. Mana jaha tulab, para tulab tidak berhasil, illa hasanan atau hasanun, boleh hasanan, boleh hasanun. Kalau hasanan berarti dia mansub alal istisna, berarti dia mustasna i'rabnya gitu ya, mansubun alal istisna. Tapi kalau hasanun dia sebagai badal dari tulab, karena tulabnya marfu, jadi dia marfu juga. At-tulab badalnya hasanun. Itu contoh yang pertama tadi, fasharibu minhu illa qalilan minhum, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Fasharibu itu sudah kalimatnya sempurna dan dia positif, syaribu, maka mustasnanya illa qalilan, qalilan itu harus dia mansub. Ma raja'a talamizu illa waladaini, atau waladan, boleh waladain, boleh waladan, sama kayak yang di atas, boleh mansub, boleh marfu. Contoh dalam Al-Quran, ma fa'aluhu illa qalilum minhum ya, jadi ma fa'alu ada ma di sini, tidaklah mereka melakukan kecuali qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka yang melakukan gitu ya, illa qalilum minhum. Nah, qalilun di situ boleh qalilan ya, boleh qalilan, tapi itu di qiraah yang lain. Kalau di qiraah Hafs yang biasa dipakai di Indonesia itu qalilun, tapi ada yang membacanya qalilan, karena sesuai kaidah boleh ya, boleh qalilan, boleh qalilun. Kalau kalimat sebelum illa itu tidak sempurna atau naqis dan dia manfi, negatif, maka mengikuti hasabal awamil, berarti mengikuti amil, sesuai amilnya. Contohnya nih, mana jaha illa hasanun, jadi harus hasanun. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il dari najaha. Mana jaha, nah di situ kalimat yang sebelum illa itu masih belum sempurna, naqis, dan dia negatif, ada ma. Nah, jadi mana jaha illa hasanun gitu. Nah, bagaimana kita menentukan itu hasanun, bukan hasanan, bukan hasanin? Dengan coba ditutup atau dihilangkan ma dengan illanya, jadi yang sisa najaha dan hasanun, fiil fa'il, jadi gitu. Jadi hasanun fa'il dari najaha. Kemudian yang kedua, ma marartu illa birajulin ya, sama marra yamuru harus pakai bi, atau ala. Ma marartu tidaklah saya berpapasan, nah itu kan masih kurang. Illa birajulin, kecuali dengan seorang lelaki.
wa ma adallana illal mujrimun, tidaklah menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Maka wa ma adallana itu juga kalimatnya kurang karena tidak disebutkan fa'il. Wa ma adallana, tidaklah menyesatkan kami. Siapa yang menyesatkan? Itu kan fa'ilnya belum disebutkan. Dan dia negatif juga, ada ma. Maka sesuai kaidah hasabal awamil, illa al mujrimun, harus mujrimun, tidak boleh mujrimin, karena dia fa'il dari adallah, yang menyesatkan gitu ya. Jadi 3 kaidah ini harus dihafal. Yang pertama, kalau kalimat sebelum illanya itu positif dan yang pertama, idza kana kalam taman mujaban, apabila kalimat sebelum illanya itu sempurna dan positif, maka wajib mansub mustasnanya ya. Yang jatuh setelah illanya itu, isim yang jatuh setelah illanya itu wajib mansub. Kalau kalimat sebelum illanya itu yang kedua sempurna tapi dia negatif, maka isim yang setelah illanya itu boleh mansub dan boleh itsba. Itsba itu mengikuti, berarti sebagai badal kalau itsba. Kemudian yang ketiga, apabila kalimat sebelum illanya itu naqis, tidak sempurna dan dia manfi, negatif, maka isim yang jatuh setelah illanya itu harus sesuai amil ya, sesuai amil. Bisa juga sebagai, bisa mansub, yang ketiga ini bisa mansub, misalkan ma'akaltu, tidaklah aku makan, ma'akaltu, tidaklah aku makan, itu kan masih kurang. Illa khubzan ya, ma'akaltu illa ruzan, ma'akaltu illa samakan, illa dajajan. Jadi setelah ilahnya mansub karena dia sebagai maf'ulun bihi gitu. Ma'akaltu illa, tidaklah saya makan kecuali apa yang saya makan, dajajan. Jadi kan objek, jadi maf'ulun bihi mansub gitu. Taib. Itu mustasna bi illah. Jadi isim-isim yang jatuh setelah illah itu menyesuaikan kaidah ini. Apakah dia wajib mansub? Apakah dia boleh mansub, boleh itba, apakah dia hasabal awamil. Jadi sesuai 3 kaidah ini. Tabnya 3 kaidah ini juga akan kita pakai di mustasna bi ghair wasiwa. Tab yang berikutnya mustasna bi ghair wasiwa. Jadi ghair dan siwa ini maknanya sama, dia pengecualian juga. Nah, tapi bagaimana hukum-hukumnya atau ketentuan-ketentuannya? Tab yang pertama, amal mustasna bi ghair wasiwa fahuwa majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaih. Jadi yang pertama, mustasna atau isim yang jatuh setelah ilah, setelah ghair ya, isim yang jatuh setelah ghair atau yang jatuh setelah siwa itu dia wajib majrur ya, wajib majrur. Majrur berarti dengan kasroh, dengan ya tanda-tanda jar yang lain. Daiman tuh, karena dia sebagai mudhafun ilaih, ala annahu mudhafun ilaih gitu. Jadi isim yang jatuh setelah ghair, yang jatuh setelah siwa itu majrur ala annahu mudhafun ilaih, karena dia sebagai mudhafun ilaih. Selesai. Jadi makanya ada yang menyebutkan ini mustasnanya tuh mustasna majrur gitu ya. Mustasna majrur, mustasnanya wajib majrur. Kemudian yang kedua nih, wa hukmu ghair wasiwa hukmul ismil waqi' ba'da illah. Adapun ghair wasiwanya, apakah ghairu, apakah ghairo, apakah ghairi. Nah, itu bagaimana menentukannya? Menentukannya sesuai kaidah yang 3 tadi. Maka di sini disebutkan wa hukmu ghair wasiwa hukmu al ismil waqi' ba'da illah. Dia mengikuti hukum isim yang jatuh setelah ilah yang tadi kita bahas barusan, 3 hukum tadi itu. Gitu. Jadi seperti ini. Yang pertama, idza kana al-kalam taman mujaban wajaba an-nasbu tadi ya. Apabila kalimatnya sempurna dan positif, maka wajib mansub. Yang kedua, apabila kalimatnya sebelumnya sempurna tapi negatif, maka wajaza an-nasbu wal itba. Apabila kalimat sebelumnya naqison manfiyan, tidak sempurna dan negatif, maka hasabal awamil. Tapi contohnya nih, rasaba at-tullabu ghaira aliyin.
Sebelum kata goirnya, kalimat rosaba atulab itu kan, kata rosaba atulab itu kan sudah sempurna dan dia positif. Rosaba atulab, para tulab gagal. Rosaba itu artinya gagal. Rosaba atulab, fiil fa'il sudah sempurna dan positif, ya positif. Maka goirnya, ya goirnya itu wajib mansub, jadi goiro, bukan goiru, bukan goiri, tapi goiro. Nah di situ. Adapun kata alinya itu yang tadi harus majrur daiman karena dia mudhofun ilaih. Aliyin, harus aliyin, gak boleh aliyun, gak boleh. Terus daiman, selalu majrur itu. Kemudian najahatul labu ghaira hasanin, sama ya. Najahatul labu ghaira, bukan ghairu, bukan ghairi. Jadi wajib mansub kata ghairnya. Ghaira hasanin. Nah, contoh yang berikutnya ma rosabatul lab, ada kata ma di situ. Ma di situ memberikan makna manfi, negatif. Ma rosabatul lab, tidaklah para tulab gagal. Jadi tidak gagal. Ghaira kecuali. Jadi boleh goiro, boleh goiru, sama kayak tadi. Kalau goiro berarti mansubun alal istisna. Kalau goiru berarti dia badal dari tulab, marfu, ikut marfu. Goiru aliyin atau goiru aliyin. Adapun kata alinya harus majrur, selalu majrur. Mana jahatul lab siwa hasanin. Nah kalau kata siwa ini sama seperti al ismul maksur. Berarti kalau al ismul maksur, dia secara lafadznya tidak berubah, siwa, baik itu marfu, majrur, mansub. Tapi kalau diirobkan kayak dulu waktu kita di pertemuan keempat kalau nggak salah. Jadi isi maksur, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah muqaddarah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Itu ya. Jadi siwa ini boleh kita i'rabkan mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Jadi dia mansubun al asina. Tapi boleh juga marfu karena dia itba gitu ya, atau badal dari tulab. Tapi secara lafadznya sama-sama siwa karena dia isim maksur gitu. Hasaninnya majrur terus hasanin. Contoh yang berikutnya marosaba ghairu ali. Nah, di sini marosaba tidaklah gagal. Nah, itu kan belum sempurna. Belum disebutkan fa'ilnya, marosaba. Kemudian negatif juga ada ma. Tidaklah gagal. Ghairu ali. Nah, jadi harus ghairu. Bukan ghaira, bukan ghair. Jadi harus ghairu. Karena dia fa'il dari rosaba. Adapun ali, kata alinya tetap dia majrur. Mana jaha siwa hasanin. Jadi siwanya juga dia, kalau siwa di sini i'rabnya harus marfu. Harus marfu. Marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Gitu. Tab itu al-mustasna bi ghair wa siwa. Berikutnya al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Bentar, hasyanya tuh hanya panjang, Anda salah. Hanya panjang ya. Hasya. Al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Nah, ini ada dua kaidah untuk mustasna bi khala wa ada wa hasya. Ini ada dua kaidah. Khala wa ada wa hasya ini sama, maknanya sama, untuk mengecualikan
Yang pertama, idza lam tadkhul ma an-nafiyatu ala khala wa ada wa hasya jaza an-nasbu wal jarru. Apabila tidak dimasuki ma manafiyah ya. Sebelum khala, sebelum ada, sebelum hasya tidak ada kata ma. Jadi bukan ma khala, bukan ma ada, tapi khala saja gitu ya. Maka kalau seperti ini jaza an-nasbu wal jarru. Boleh mansub isim yang setelahnya gitu. Boleh juga majrur. Yang kedua, apabila dimasuki oleh manafiyah sebelum khala wa ada wa hasya. Jadi ma ada, ma khala, ma hasya, maka wajaba an-nasbu, wajib dia mansub. Wajib dia mansub. Karena isim setelahnya itu diirobkan sebagai maf'ulun bihi. Karena khala ada itu seperti fi'il ya. Dia fi'il, khala yakhlu, ada ya'du. Ya. Contohnya najaha at-tullabu khala aliyan, boleh aliyan, boleh aliyin. Boleh aliyan, boleh aliyin. Kemudian amanal qaumu ada rajulan atau rajulin minhum. Boleh rajulan, boleh rajulin. Amanal qaum, berimanlah suatu kaum. Ada kecuali seorang laki-laki. Rajulan, seorang laki-laki, atau boleh rajulan, boleh rajulin. Minhum, dari mereka. Raja'atul labu hasya, bukan hasya nih. Hasya zaidan, boleh zaidin, boleh zaidan. Kalau dia majul seperti itu, aliyin, rajulin, zaidin, berarti kholanya atau adanya atau hasyanya itu diirobkan sebagai dia harfu jar, gitu ya. Najahatul labu ma khola Muhammadan. Kalau ini wajib mansub kalau ada ma di situ. Walaupun artinya sama, dia mengecualikan, sama maknanya. Najahatul lab ma khola Muhammadan, para tulab berhasil kecuali Muhammad. Maka ma khola Muhammadan wajib mansub karena ada ma-nya. Amanal qaumu ma ada rajulan minhum. Raja'atul labu ma hasya zaidan. Jadi wajib mansub. Tab selesai untuk mustasnanya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10, tadi kan mustasna yang ke-8. Yang ke-9 dan yang ke-10 ini sudah dibahas sebelumnya. Yang ke-9 khobar kana wa akhwatiha, itu sudah dibahas di bab inna wa akhwatiha di al-marfu'at. Isim inna wa akhwatiha, jadi isimnya yang mansub. Kalau yang kana itu khobarnya. Ini juga sudah dibahas di bab al-marfu'at. Jadi sudah taqaddama bayanuhuma fil marfu'at. Sudah dijelaskan di bab marfu'at. Baik. Sebelum itu coba kita kerjakan tamrinat untuk al-mustasna biar lebih paham. Coba di sini ada latihan. Syakil, beri harokat. Syakil itu beri harokat. Syakil ma ya'ti bi'atibari hukmil mustasna. Diberi harokat yang sebagai berikut ini, yang ada garis bawahnya. Diberi harokat bi'atibari hukmil mustasna, yaitu sesuai dengan hukum mustasnanya. Ya, mengikuti kaidah yang tadi itu. Coba yang pertama, la ya'lamul ghaiba illallah atau illallahu atau illallahi. Nah, ini apa ini? Coba dijawab. Coba Trisna. La ya'lamul ghaiba illallah atau illallahu atau illallahi. Ilallahu.
Ilallahu. Apakah boleh ilallah? Boleh tidak? Enggak. Enggak. Baik. Karena kalimat sebelum illahnya la ya'lamul ghaiba, ini masih naqis. Naqis dan dia manfi. Berarti ini kaidah yang ketiga tadi. Naqis, manfi. La ada la-nya ya, la kan artinya tidak, berarti manfi. Kemudian ini naqis, ya'lamul ghaiba. Fa'ilnya belum disebutkan. Tidaklah mengetahui yang goib. Siapa? Kan belum disebutkan fa'ilnya, belum disebutkan. La ya'lamu al-ghaiba. Maka illallah, Allah lafzul jalalahnya dia wajib sebagai fa'il, maka dia wajib marfu, tidak boleh mansub. Jadi kaidah yang ketiga tadi. Yang kedua coba Windy. La tukallafu illa nafsak, nafsuk, apa nafsik? Nafsuk. Nafsuk. Boleh nafsak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. La tukallafu tidaklah dibebani gitu ya. La tukallafu. Nah, ini kan belum disebutkan naibul fa'ilnya. Nah, ini kan tukallafu fi'il majhul. Jadi dia membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya belum disebutkan. Maka nafsuknya dia sebagai naibul fa'il. Ini kaidah yang ketiga juga tadi. Wajaba hasabal awamil. Kemudian la yadkhulul jannata illal. Nah, ini apa ini? Trisna. La yadkhulul jannata illa al-mu'minu, apa al-mu'minah? Al-mu'minu. Al-mu'minu sama ya. Ini masih mengikuti kaidah yang ketiga tadi. Yaitu tidaklah masuk surga kecuali orang mukmin. Kalau ini akhrajahu as-sab'atu illa ahmada, apa ahmadu? Windy. Ahmada apa ahmadu? Bentar ya Pak. Apa Ustaz? Illa Ahmadu. Ahmadu. Boleh ahmada? Nggak boleh. Itu yang kedua. Yang kedua apa ya? Satu. Ke satu. Berarti boleh dong. Boleh. Iya. Mansub. Apa harus mansub kayaknya sih. Harus iya, mansub. harus mansub. Ya, ahmada. Ya, nggak boleh ahmadu ya. Mansubun alal istisna. Baik. Yang berikutnya ma'akaltu illa Trisna. Illal khubza apa al khubzu? Al khubzu. Ma'akaltu, tidaklah aku makan kecuali Al khubzu. al khubza. Dia kaidah yang ketiga, Tisna. Tadi udah Ustaz contohkan itu. Kaidah yang ketiga. Ma'akaltu itu kan manfi dan itu masih naqis, jumlahnya masih naqis. Akaltu apa? Berarti maf'ul, dia memerlukan maf'ul bi tapi maf'ul bi-nya tidak disebutkan. Gitu. Maka illa al-khubzanya sebagai maf'ulun bih. Jadi wajib mansub. Al-khubza artinya roti. Aku tidak makan kecuali roti. Yang keenam, ma kharajal auladu illa apa Windy? Illa Ahmada. Boleh ahmadu?
Boleh. Boleh. Kaidah yang kedua. Nah, type ini sisanya silahkan diharokatkan sendiri. Type yang berikutnya, ini yang tadi ya, khobar kana wa akhwatiha juga mansub, isim kana wa akhwatiha juga mansub. Ini sudah dijelaskan. Wa kana Allahu sami'an basira, ini sami'an dia sebagai khobar dari kana. Wa kanu zalimina mansub juga, mansub karena dia khobar kanu. Innallaha lafzul jalalah, allaha mansub karena dia isim inna. Innaka, kanya juga ini mansub, dia mabniun ala mansubin fil mahal, fi mahali nasbin gitu, dia mabni alal fathi tapi fi mahali nasbin. Kemudian berikutnya yang ke-11 isim la. Isim la ini dibahas sekarang atau berikutnya? Untuk isim la di pertemuan berikutnya saja. Tab sampai sini bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Untuk dipelajari lagi. Tab naktafi bi hadzal qadar. Naftatim bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.